Selamat pagi untuk jemaat dan simpatisan sekalian yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, semua dalam keadaan baik. Puji Tuhan, kita berkumpul bersama di dalam tubuh Tuhan kita Yesus Kristus untuk berbakti, memuji nama Tuhan dan belajar firman-Nya. Kami sekeluarga mengucap syukur, operasi istri saya khususnya berjalan dengan lancar. Dan kemarin Sabtu sore keluar dari rumah sakit. Saya pribadi doa sama Tuhan, semoga bisa secepatnya keluar, biar istri tidak melanggar perintah Tuhan. Karena Tuhan kan bilang harus berbakti, tidak boleh meninggalkan atau menjauhi pertemuan kita. Saya pribadi berdoa, mudah-mudahan dia mampu gitu, biar tidak melanggar. Puji Tuhan, Tuhan jawab, mampu hadir pagi hari ini berbakti bersama. Ya, itu semua juga berkat doa dari jemaat sekalian, dan kami mengucap syukur akan hal itu. Dan kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab dalam 2 Timotius. Dalam 2 Timotius pasal 1, kita lanjutkan pembelajaran kita yang dari minggu-minggu lalu. Ini masih pelajaran yang berlanjut. 2 Timotius pasal 1. Mari kita lihat dari ayat ke-13. 2 Timotius pasal 1, dari ayat ke-13 hingga ayat yang ke-18. 2 Timotius 1, ayat 13 hingga 18. Jika sudah menemukannya, kita baca silih berganti. Ayat 13, jemaat dan simpatisan ayat 14, demikian silih berganti hingga ayat ke-18. 2 Timotius pasal 1. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar dari aku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Benyatalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia berpaling dari aku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada kedua-dua Onesimus yang telah meluangkan meninggalkan hatimu. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya menurut hatinya. Betapa banyaknya pelayanan yang Dia lakukan di Yesus. Kalau itu kesaksinya daripada. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang terpelihara bagi kami, sehingga kami dapat membacanya dan dapat menikmati belajar bersama-sama dalam satu jemaat. Bapa di sorga, pada hari ini kami akan mempelajari firman-Mu. Kiranya Engkau berikan kami hikmat, agar kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik, agar kami semakin dewasa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kiranya Roh Kudus membantu kami, agar kami dapat menerapkan kebenaran yang akan kami pelajari ini ke dalam hidup kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup terang di tengah-tengah kegelapan ini, sehingga lewat kami mungkin banyak orang yang dapat diselamatkan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau berikan hikmat agar dapat menyampaikan dengan benar, dan apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini bukanlah kesesatan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Dari beberapa minggu lalu, kita telah banyak belajar tentang instruksi Tuhan kepada jemaat. Dan kita sudah pelajari dari banyak minggu yang lalu mengenai betapa pentingnya gereja yang benar. Betapa pentingnya gereja yang benar
di suatu lokasi tertentu di tengah-tengah angkatan yang gelap ini. Bahwa gereja yang benar itu sangat-sangat penting. Paulus katakan dalam Roma pasal 10, bagaimana mereka bisa percaya kepada Tuhan jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana bisa ada orang yang memberitakan kalau tidak ada yang mengutus? Ujung-ujungnya kembali kepada jemaat lokal. Ujung-ujungnya kembali kepada gereja yang benar. Tanpa adanya gereja yang benar, maka tidak ada satu orang pun yang akan mendengarkan Injil. Sebab kenapa? Karena tidak ada yang diutus. Tanpa ada gereja yang benar, maka tidak ada orang yang bisa menikmati Injil yang benar. Nah, jika tidak ada orang yang menikmati atau mendengarkan Injil yang benar, maka semua orang akan mati binasa di dalam neraka. Itulah sebabnya, di dalam zaman ini, Tuhan sangat memperhatikan jemaat. Ia sebut ini sebagai tiang penopang dasar dan kebenaran. Ia jadikan jemaat sebagai corong mulutnya untuk memberitakan firman Tuhan. Bahkan jemaat ia sebut sebagai tubuh Tuhan kami, Yesus Kristus. Makanya betapa pentingnya gereja yang benar untuk angkatan yang gelap ini. Oh saudara, kita sedang di ujung akhir masa gereja. Maka dari sebab itu, dari minggu-minggu yang lalu kita belajar betapa pentingnya instruksi yang Tuhan berikan kepada jemaat. Agar sekiranya jemaat gereja GBIA Pontianak tetap benar di hadapan Tuhan, tetap lurus, tetap berada di dalam kehendak Tuhan. Sehingga gereja ini bisa terus menjadi alat Tuhan untuk memenangkan jiwa hingga sampai Maranatha. Kita sudah belajar banyak tentang instruksi Tuhan kepada jemaat, supaya jemaat itu benar. Dan hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Apa yang Tuhan instruksikan kepada jemaat? Kemarin kita sudah lihat dari minggu-minggu lalu 3 instruksi. Nah sekarang instruksi yang keempat. Instruksi yang keempat. Apa instruksi Tuhan kepada jemaat? Kita lihat di ayat 13 hingga ayat ke-14. 2 Timotius 1. Dikatakan, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar dari aku sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Jadi hal yang keempat, instruksi yang keempat yang Tuhan berikan kepada jemaat adalah berpegang kepada perkataan sehat. Atau berpegang kepada perkataan yang benar. Nah saudara, apa yang dimaksud perkataan sehat? Apa yang dimaksud perkataan yang benar di tempat ini? Yang dimaksud tidak lain tidak bukan adalah seluruh ajaran yang tertulis di dalam Alkitab. Seluruh doktrin yang diungkapkan oleh Tuhan melalui firman-Nya, yaitu melalui Alkitab. Begitu. Jadi itulah yang disebut sebagai perkataan sehat atau perkataan yang benar. Begitu. Nah, iman perjanjian baru. Iman perjanjian baru adalah harta yang berharga yang Tuhan percayakan kepada jemaat. Ini adalah harta yang Tuhan teruskan lewat rasul-rasulnya. Pada saat Yesus hidup, Yesus yang bertanggung jawab. Yesus katakan dalam Yohanes pasal 17 bahwa firman yang telah Tuhan berikan kepadanya, telah ia berikan kepada murid-muridnya. Dan dalam Yohanes 17 Tuhan katakan bahwa kelak murid-muridnya ini, rasul-rasulnya, akan meneruskan firman tersebut kepada angkatan-angkatan berikutnya. Dan firman tersebutlah yang dikatakan oleh Yudas dalam kitab Yudas. Iman yang satu kali diberikan kepada orang-orang kudus. Inilah iman perjanjian baru. Yang kalau kita mau tarik rantainya, itu merujuk sampai kepada rasul-rasul dan kembali lagi kepada Yesus Kristus. Oh saudara, saya katakan kita mengimani doktrin yang diajarkan oleh Alkitab bukan karena denominasi. Gereja-gereja zaman sekarang beranggapan bahwa denominasi sebuah gereja itu adalah penentu doktrin yang dipercayai.
Jadi tergantung dia denominasi apa, denominasi Calvin kah, denominasi Baptis kah, denominasi karismatik atau apapun itu. Tapi kita katakan tidak begitu. Apa yang kita percayai dan apa yang kita imani hari ini bukan berasal dari denominasi tertentu. Bukan. Saya katakan bukan. Bukan diciptakan baru-baru saat ini, bukan. Bukan. Iman yang kita pelajari, iman yang kita imani, iman yang kita terima, itu semua berakar kembali kepada Rasul. Karena semua itu tertulis di dalam kitab suci. Makanya semuanya kembali lagi kepada Rasul. Ini bukan sesuatu yang baru. John Philip pernah berkata, John Philip sih ingat saya agak lupa sih begitu. Pernah berkata bahwa iman yang ia imani, iman yang ia ajarkan, itu adalah iman yang telah dibangun di atas pundak-pundak raksasa iman. Begitu. Inilah harta berharga yang Tuhan percayakan kepada jemaat. Bahkan hingga harus menumpahkan darah hanya karena iman. Rela menderita, rela mengalami penganiayaan hanya karena iman. Saya sangat bingung dengan banyak orang yang menyerang kepercayaan Kristiani. Menyerang kepercayaan Kristiani dengan berkata bahwa kepercayaan Kristiani itu tidak benar, itu salah dan lain sebagainya. Saya terkadang bingung begitu. Kita tidak perlu melacak hingga kemana. Kita lihat buah dari Kristiani saja. Bagaimana iman ini tidak disebarkan dengan kekerasan. Tidak. Tuhan tidak pernah menyuruh orang untuk mempertahankan imannya, orang untuk menyebarkan imannya dengan menggunakan kekerasan. Tidak pernah. Justru hanya di dalam kekristenan yang benar. Bukan kekristenan yang salah. Karena saya harus tekankan. Kekristenan yang benar. Karena nggak semua Kristen benar. Hanya dalam kekristenan yang benar, iman tersebut dipertahankan dengan penumpahan darah. Dengan kemartiran dirinya. Begitu. Bukan dengan pedang. Dengan mengorbankan nyawanya. Inilah harta berharga yang Tuhan percayakan kepada jemaat. Dan kenapa Tuhan di tempat ini, lewat Paulus, memerintahkan kepada Timotius untuk mempertahankan itu. Untuk berpegang teguh kepada perkataan sehat dan perkataan benar. Apa alasannya? Alasannya sederhana. Karena di zaman itu, sampai zaman ini, ada banyak serangan yang diberikan kepada ajaran sehat tersebut. Ada banyak serangan yang diberikan kepada pengajaran yang benar. Dan ajaran tersebut terus diserang dari hari ke hari. Coba kita lihat dalam 2 Timotius 3:13. Apa yang Paulus katakan? 2 Timotius 3:13 dikatakan, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Saudara, serangan terhadap ajaran sehat, menurut Paulus dalam 2 Timotius 3:13 akan semakin banyak. Yang jahat akan semakin jahat. Enggak yang jahat nanti berangsur-angsur, berabad-abad, yang jahat tiba-tiba hilang. Tidak. Yang jahat tiba-tiba berkurang. Tidak. Kesesatan di abad pertama banyak, tiba-tiba berangsur-angsur jadi kurang. Tidak. Paulus katakan yang disesatkan akan semakin disesatkan. Yang jahat akan semakin jahat. Itu tidak berkurang. Itu semakin bertambah. Dan tadi saya katakan, kita di ujung akhir masa gereja. Kira-kira seberapa banyak serangan yang diberikan kepada kita? Seberapa banyak? Jawabannya sangat banyak. Gereja saja zaman sekarang sudah puluhan ribu denominasi. Kekristenan itu sudah puluhan ribu denominasi. Anda bisa bayangkan. Dan tiap-tiap denominasi itu terkadang ada keunikan-keunikannya. Apa yang dipercayai berbeda dengan apa yang dipercayai oleh gereja yang satu dan gereja yang lain. Anda bisa bayangkan, kalau kita hitung secara kasar saja, 40-an ribu denominasi, berarti ada 40-an ribu ajaran mengenai kekristenan. Kira-kira seberapa banyak serangan yang diberikan, kan begitu? Jawabannya sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Begitu. Makanya Paulus memerintahkan sih harus dipegang. Kenapa? Karena ini penting untuk generasi berikutnya. Makanya kata dipegang di sini dalam bahasa Yunani itu dalam bentuk present tense. Artinya harus dipegang terus. Bukan sekali-kali dipegang. Kalau lagi semangat
belajar firman Tuhan, kau lagi tak semangat ya nggak mau belajar. Sekali-sekali memikirkan firman Tuhan, kalau lagi sibuk tak terpikirkan. Sekali-sekali memikirkan tentang Tuhan, kalau lagi ini ya nggak usah lah kita pikirkan gitu. Kita fokus dengan kegiatan kita satu harian penuh sampai tidur lagi. Tidak, ini harus dipegang terus. Begitu. Kenapa harus dipegang terus? Sederhana, karena sifat dasar manusia yang mengharuskan manusia untuk memegang perkataan benar itu terus dan tidak melepaskannya untuk satu momen tertentu. Apa sifat dasar manusia? Sifat dasar manusia itu adalah dinodai oleh dosa. Ini sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia itu dinodai oleh dosa. Sehingga apa? Sehingga manusia itu sangat gampang untuk meninggalkan Tuhan. Tidak sulit bagi manusia meninggalkan Tuhan. Tidak sulit bagi manusia untuk meninggalkan kasih mereka terhadap Tuhan. Tidak sulit. Yang sulit apa? Yang sulit itu adalah membuat orang yang sudah diselamatkan itu untuk sangat mengasihi Tuhan. Itu sulit. Begitu. Karena manusia itu cenderung apa? Lebih mengikuti ke arah yang ia inginkan. Ke hati yang ia sukai. Ini kecenderungan hati manusia. Makanya Paulus Tuhan lewat Paulus menasihatkan untuk dipegang terus. Begitu. Nah, kalau begitu, siapa yang bertanggung jawab memegangnya? Yang bertanggung jawab memegangnya adalah seluruh anggota jemaat tanpa terkecuali. Saya tidak katakan bahwa yang bertanggung jawab memegang hanya hamba Tuhannya, tidak. Ini yang perlu diklarifikasi ulang. Banyak gereja berpikir bahwa yang bertanggung jawab untuk berpegang kepada ajaran sehat itu hanya pelayannya saja. Hanya pelayannya yang punya tanggung jawab untuk belajar firman Tuhan. Hanya pelayannya yang punya tanggung jawab untuk dewasa di dalam Kristus. Ya sudah, kalau misalnya ada kesesatan, hanya pelayannya yang tidak tersesat. Jika ada serangan iblis, hanya pelayannya yang tidak terserang. Jika ada panah api si jahat, hanya pelayannya yang bisa memadamkan panah api tersebut. Sisanya, ya nggak bisa. Sisanya nggak bisa. Sisanya, panah apinya tidak perlu banyak dari iblis. Satu saja. Bahkan terkadang bukan kesesatan. Terkadang satu saja, harta dunia. Sudah cukup untuk membuat seseorang jauh dari Tuhan. Satu saja, kesombongan diri. Sudah cukup membuat seseorang merasa dirinya lebih baik dan merasa tidak perlu lagi belajar firman Tuhan. Cukup satu saja. Begitu. Tetapi panah api si jahat, saya katakan, bertubi-tubi melalui berbagai macam alat yang ia sediakan. Tanpa henti, terus dipanahkan kepada umat Tuhan. Makanya punya tanggung jawab untuk berpegang teguh terhadap ajaran sehat ini adalah seluruh anggota jemaat. Tanpa terkecuali. Jika ada yang tidak mau berpegang teguh, tidak mau setia berpegang teguh, maka jemaat tersebut hanya akan bertahan untuk satu generasi saja. Hanya akan bertahan untuk satu generasi saja. Begitu. Maka dari sebab itu ini tanggung jawab kita bersama untuk berpegang teguh kepada ajaran yang sehat. Nah, perhatikan di sini. Perhatikan. Dikatakan begini, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar dari aku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukan itu dalam iman dan kasih di dalam Kristus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Perhatikan. Dikatakan bahwa kita berpegang kepada ajaran sehat tersebut. Kita memegangnya dalam iman dan dalam kasih. Apa maksudnya? Dalam iman dan dalam kasih. Apa maksudnya di sini? Dalam iman berarti jemaat yang bertanggung jawab untuk memegang ini haruslah orang-orang yang telah lahir baru. Minimal. Haruslah orang-orang yang telah lahir baru. Mengapa mesti orang-orang yang sudah lahir baru? Karena orang-orang yang nggak lahir baru tidak akan peduli dengan ajaran sehat. Apa yang Paulus katakan dalam surat Korintus? Dalam 1 Korintus Tuhan katakan bahwa semua orang yang tidak lahir baru, mereka tidak akan mengerti apa yang diajarkan oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam 2 Korintus apa yang Paulus katakan? Bahwa semua orang yang tidak lahir baru,
ketika membaca firman Tuhan, maka ada selubung yang menutupi mata mereka. Kita memegangnya dengan iman, artinya kita harus lahir baru terlebih dahulu untuk berpegang kepada hal ini. Makanya kalau misalnya ada jemaat yang sudah lahir baru, namun tidak mau berpegang, ini kan jadi bermasalah begitu. Jadi susah dibedakan, dia lahir baru apa enggak kan begitu. Dan ini harus diperjuangkan dengan iman. Diperjuangkan dengan iman. Dan bukan hanya iman, tapi kasih. Apa yang mendorong kita untuk berpegang teguh kepada ajaran tersebut? Apa? Yang mendorong kita untuk berpegang teguh pada ajaran tersebut adalah kasih kita kepada Tuhan kita. Bukan karena apa? Karena kasih kita kepada Tuhan kita, makanya kita mau untuk berpegang kepada ajaran sehat ini. Tuhan sendiri pernah katakan bahwa cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Yesus Kristus itu adalah pribadi yang datang ke dalam dunia, mengambil rupa seorang hamba sebagai manusia 100%. Dan ia menjadikan dirinya sebagai contoh teladan waktu itu. Dia adalah orang yang menunjukkan betapa besarnya kasihnya kepada Tuhan. Terwujud dari apa? Kalau misalnya saya katakan saya sangat mengasihi Tigor lebih dari siapapun. Terwujud dari apa? Apakah terwujud dari kata-kata? Ya enggak lah. Begitu. Tidak. Ketika Kristus berkata, dia sangat mengasihi Tuhan. Dia sangat mengasihi Allah. Dia mengajarkan kepada mereka, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu. Kira-kira bagaimana cara Tuhan mengasihinya? Terbukti dari apa? Dari catatan Injil kita bisa melihat ini. Salah satunya apa? Tadi, Tuhan sangat mengasihi tempat yang ia tunjuk sebagai tempat pertemuan. Kenapa? Karena tempat yang Tuhan tunjuk sebagai tempat pertemuan, waktu itu adalah bait suci, adalah alat yang Tuhan pakai untuk menjadi corong mulutnya. Adalah alat yang Tuhan pakai untuk memberitakan kebenaran. Adalah alat yang Tuhan pakai sebagai tempat untuk berkumpul bagi orang-orang yang ingin mencari Tuhan waktu itu. Makanya Tuhan katakan, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Maka Tuhan sangat marah besar ketika bait Allah itu disalahgunakan. Nah sekarang, bagaimana dengan kita? Saya katakan begini, kita berpegang teguh pada kebenaran. Berarti itu mengharuskan tadi, kita lahir baru dulu. Mengharuskan kita mengasihi Tuhan kita. Mengharuskan kita memahami dengan sangat amat tentang kebenaran, seberapa penting kebenaran itu. Tentang wadah apa yang Tuhan pakai untuk mempertahankan kebenaran tersebut. Tadi kita bahas, itu adalah jemaat. Itu tanggung jawab kita bersama. Sekarang kalau misalnya ada jemaat yang tidak begitu setia dengan tubuh Tuhan, kira-kira dia bisa mempertahankan kebenaran tidak? Ada jemaat yang sering berbakti, sering. Tetapi tidak memahami apa yang diajarkan dengan baik. Karena ketika diajar, pikirannya kemana-mana. Kira-kira bisa tidak mempertahankan kebenaran? Jawabannya tidak. Kasihnya kepada Tuhannya saja tidak ada. Bagaimana bisa dikatakan dia bisa berpegang teguh pada kebenaran? Kasihnya terhadap tubuh Tuhan, tempat yang Tuhan tunjuk sebagai tempat pertemuan itu saja tidak ada. Bagaimana bisa dia duduk dan mau mendengarkan pembahasan firman Tuhan dengan jernih? Bagaimana bisa? Makanya, Kristus adalah contoh teladan bagi semua umat manusia.
Ia datang sebagai manusia memberikan bukan hanya nyawanya, darahnya untuk menebus umat manusia, tapi dia hidup melayani 3 tahun setengah. Saya ingin ini kita sedikit merenung. Ketika Yesus datang, kematian, penguburan, kebangkitan, penumpahan darahnya di salib, penting tidak? Sangat penting. Kalau tidak, mati binasa semua, masuk neraka. Tapi saya mau tanya, kalau seandainya hanya itu yang penting, kenapa Yesus perlu tumbuh besar? Kenapa enggak dia datang langsung disalib saja, selesai? Kan begitu. Kenapa dia mesti tunggu momen, tunggu waktu, melayani 3 tahun setengah di tengah-tengah bangsa Israel waktu itu? Kenapa enggak 1 tahun saja? Terus memberitakan bahwa dia Mesias. Orang-orang Yahudi enggak setuju, salibkan dia waktu itu. Kenapa mesti nunggu 3 tahun setengah? Melayani di berbagai tempat. Kalau hanya salib yang penting saja, mengapa Injil perlu mencatatkan seluruh kepelainan Yesus sampai kepada penyaliban dia di Bukit Golgota itu? Kenapa? Karena ketika Tuhan kita datang, dia melakukan berbagai macam kepelayanan sebagai contoh teladan. Bagaimana hidup setelah diselamatkan. Contoh teladan. Orang-orang yang sudah diselamatkan, saya mau hidup seperti apa tuh? Patokannya ada, Yesus Kristus. Saya sudah diselamatkan, bagaimana saya mengasihi Tuhan saya? Tuh, contohnya Yesus Kristus. Saya sudah diselamatkan, bagaimana saya harus mempertahankan kebenaran? Contohnya Yesus Kristus. Yesus selama hidup, dia memberikan contoh bagaimana cara dia mempertahankan kebenaran. Ketika di Matius pasal 4, iblis datang menggoda dia. Iblis berkata apa? Sujud sembah sama aku. Nanti akan kuberikan seluruh dunia ini. Tapi Tuhan berkata tidak. Dia mengutip firman Tuhan untuk membantah tawaran iblis itu. Dia mengutip firman Tuhan, saudaraku. Kenapa dia mengutip firman Tuhan? Alasannya sederhana. Karena di firman Tuhan ada kebenaran. Karena ia datang untuk meninggikan firman Tuhan. Makanya apa yang dikatakan dalam Matius 5, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan para nabi, tapi untuk menggenapinya. Tuhan memberikan kita teladan. Setelah ia bangkit, setelah dia naik ke surga, rasul-rasulnya memberikan teladan kepada kita. Bagaimana mempertahankan kebenaran tersebut. Paulus adalah contoh yang baik. Bahkan saya katakan sangat baik. Bagaimana ia mempertahankan kebenaran. Saudara, kalau misalnya kita review hidup Paulus. Dia bukan orang miskin. Saya kasih tahu. Beda dengan Petrus dan Yohanes. Kalau Yohanes dan Yakobus itu cukup ini. Cukup kaya karena bapaknya itu punya kapal. Bapaknya itu bos. Begitu. Beda dengan Petrus dan Andreas. Begitu. Tapi kalau Paulus itu orang kaya. Tadinya dia orang kaya. Tahu dari mana orang kaya? Hanya kesimpulan teologis. Kenapa? Karena dia jadi anak didik Gamaliel waktu itu. Saya kasih tahu, nggak semua orang bisa jadi anak didik Gamaliel waktu itu. Saya nggak tahu bapaknya Paulus itu habiskan duit berapa buat dia bisa menjadi anak didiknya Gamaliel. Sudah dididik dengan amat sangat, tiba-tiba malah percaya kepada Yesus Kristus dan menjadi orang Kristen. Bapaknya mungkin pening kepala juga. Sudah saya sekolahkan bagus-bagus, kasih uang banyak untuk ini, malah jadi Kristen dia. Begitu. Memilih satu hidup mengikut Tuhan. Bahkan rela menderita. Apa yang Paulus katakan dalam 2 Korintus, tidak makan sudah biasa. Telanjang sudah biasa. Kedinginan sudah biasa. Ada nikmatnya. Kata Paulus, kadang ada dia menikmati. Begitu. Entah menikmati bantuan jemaat. Dia katakan apa? Hidup nikmat sama yang menderita, dia sudah lakukan itu semua. Begitu.
Kalau misalnya kita pikirkan Paulus, seandainya ia memiliki pola pikir dunia ini, ngapain saya capek-capek mempertahankan kesaksian bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati? Untuk apa? Ya minimal dia percaya, saya percaya Yesus telah bangkit. Tapi untuk apa saya keliling mengajarkan ini kepada semua orang, memberitakan ini kepada semua orang, mending saya di rumah. Begitu. Beritakan Injil, orang tua misal selamat, ya sudah di situ saja selesai. Begitu. Menikmati hidup, menikmati harta kekayaan dan lain sebagainya. Ngapain buang-buang waktu? Begitu. Tapi tidak. Paulus menunjukkan kasihnya kepada Tuhannya seberapa besar. Ia menunjukkan kasihnya ketika ada kesesatan menyerang jemaat Galatia, dia marahin jemaat Galatia itu. Kenapa? Karena kasihnya kepada Tuhan yang membuat dia mau mempertahankan kebenaran tersebut. Nah, saudaraku, kebenaran diestafetkan. Sudah tiba di tangan kita. Seberapa kuat pegangnya? Begitu. Seberapa genggamannya tuh tak terlepas. Jangan sampai tengah genggam-genggam jatuh gitu. Jangan sampai tertidur. Begitu. Itu instruksi yang keempat. Yaitu berpegang pada perkataan sehat. Nah, instruksi kelima. Kita lihat dari ayat ke-15 sampai 18. Apa instruksinya? Kita lihat. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia berpaling dari aku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada hari itu. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau sangat mengetahui. Instruksi kelima adalah instruksi mengenai kemurtadan. Instruksi mengenai kemurtadan. Perhatikan kata berpaling. LAI terjemahkan apa di situ? Ya, berpaling. LAI terjemahkan berpaling. Kata berpaling itu dari bahasa Yunani apostrefo. Kata apostrefo, kata ini merupakan dasar yang akhirnya diadopsi dalam bahasa Inggris itu menjadi apostasi. Begitu. Saya nggak ngerti lah nyebutnya. Kira-kira gitulah. Murtad. Begitu. Jadi kata ini punya indikasi seseorang yang meninggalkan semuanya, kemudian pergi. Dia tinggalin apa yang dia ini, dia pergi. Begitu. Jadi ketika dikatakan bahwa mereka berpaling dari Paulus, mereka yang di Asia ini berpaling dari Paulus, artinya apa? Artinya mereka menolak panggilan ilahi atas Paulus. Tadinya mungkin mereka percaya bahwa Paulus ini diutus oleh Tuhan, tapi belakangan dia tinggalin. Artinya mereka berpaling dari Rasul Paulus, artinya mereka menolak apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Mungkin awalnya terima, mungkin. Tetapi belakangan ditolak. Dibuang ajaran tersebut. Dan mereka pergi. Meninggalkan atau berpaling dari Paulus. Begitu. Jadi ternyata jemaat awal di abad pertama itu ternyata nggak semuanya bagus. Dikasih tahu. Ternyata jemaat awal di abad pertama itu ketika rasul-rasul hidup nggak semuanya bagus. Saya kadang-kadang ada ketemu beberapa kekristenan yang sangat menjunjung tinggi yang mereka sebut bapak gereja. Saya sih kurang suka nyebutnya bapak gereja. Saya nyebutnya tuh penulis awal gereja. Mereka junjung tinggi bapak gereja ini. Pokoknya apa yang diajarkan bapak gereja ini benar. Oh, ada bapak gereja ngajarkan baptisan bayi. Berarti gereja mula-mula itu sudah membaptis bayi. Oh, saya katakan enggak. Bapak gereja tak punya otoritas. Ini buktinya. Orang yang hidup sejaman Paulus saja. Ternyata enggak semuanya bagus. Mereka kebanyakan berpaling dari ajaran yang diajarkan oleh Rasul waktu itu. Saudaraku, Paulus katakan yang berpaling daripadanya itu adalah orang-orang yang di Asia. Kalau kita masih ingat,
mayoritas orang Asia itu diselamatkan oleh hasil pekerjaan dari Paulus. Dalam Kisah Rasul 19, ketika Paulus tiba sampai di Efesus, ia tinggal di sana 2 tahun lagi di Efesus itu. Dan setelah 2 tahun tersebut, dalam Kisah Rasul 19 ayat 10, dikatakan bahwa semua yang tinggal di Asia itu mendengarkan firman dari Yesus Kristus. Dan di Asia itu menjadi tempat berdirinya 7 jemaat yang ada dalam catatan kitab Wahyu. Jadi mau nggak mau semua itu berdiri ada andil dari kepelayanan Paulus di Efesus tadi yang 2 tahun itu. Ya kita nggak tahu apakah Paulus langsung terjun ke sana memberitakan, walaupun ada beberapa komentator percaya itu, atau lewat kepelayanannya di Efesus, murid-muridnya yang belajar firman Tuhan kemudian bawa berita tersebut ke beberapa tempat, ke Pergamus, ke Laodikia, dan lain sebagainya, begitu. Kita nggak tahu itu. Tapi yang jelas itu berdiri akibat dari kepelayanan Paulus di misi terakhir yang ketiga itu. Tapi Anda coba bayangkan. Berdiri oleh kepelayanan Paulus 7 jemaat. Setelah Paulus meninggal, beberapa tahun kemudian, perhatikan, beberapa tahun kemudian ditulis kitab Wahyu. Dan dalam kitab Wahyu kita temukan 7 jemaat. Hanya 2 yang bagus. 5-nya kacau. 7 jemaat loh. Hanya 2 yang bagus, 5-nya kacau. Jemaat Efesus dikatakan mereka telah meninggalkan kasih yang mula. Jemaat Pergamus dikatakan mereka tertarik dengan doktrin Bileam. Kemudian jemaat Tiatira, mereka mengizinkan Nabiah, seorang pengajar wanita yang ngaku-ngaku dia adalah nabi, kemudian hidup duniawi untuk mengajar. Jemaat Sardis, mereka disebut sama Tuhan, tampaknya hidup tapi semua mati. Kemudian jemaat Laodikia, mereka dikatakan suam-suam kuku. 7, 5, kacau. Begitu. Hanya 2 yang bagus tercatat dalam kitab Wahyu. Itu Smyrna dan Philadelphia. Anda bisa bayangkan. Dalam kurun waktu yang singkat. Setelah Paulus tuliskan surat Timotius itu, bahwa ada beberapa orang di Asia yang meninggalkan aku. Dan ketika surat ini tulis kepada Timotius, pasti dibacakan juga kepada jemaat. Dan mungkin orang-orang yang meninggalkan dia itu, berpaling dari dia, mungkin akhirnya ada mendengar tentang tulisan Paulus kepada surat Timotius, kepada Timotius. Tapi ternyata dampaknya tidak begitu besar. Dan banyak yang berpaling dari ajaran sehat. Begitu. Itu gereja abad pertama. Nah sekarang kita abad ke-21. Berapa banyak gereja yang berpaling dari ajaran Rasul? Sangat banyak. Berapa banyak gereja yang tetap berpegang teguh pada ajaran Rasul? Oh, sangat sedikit. Sangat sedikit. Saudaraku, baik di zaman abad pertama maupun sekarang sama saja. Tuhan memelihara kebenaran tersebut. Tuhan menjaga kebenaran tersebut. Dan kebenaran tersebut itu kebanyakan ditemukan dalam jemaat yang kecil. Kebanyakan. Kebanyakan ditemukan dalam gereja yang kecil, bukan gereja yang besar. Begitu. Kebanyakan. Bahkan jemaat Philadelphia yang tadi saya katakan bagus. Tuhan katakan apa? Saya tahu bahwa kekuatanmu itu kecil. Kekuatan kecil sudah kita bahas Rabu malam waktu itu. Itu bisa saja merujuk kepada anggotanya yang sedikit. Artinya jemaat ini, walaupun jemaat yang benar, tetapi tidak menjadi mega church. Anggotanya tidak sampai puluhan ribu. Enggak. Begitu. Kekuatannya kecil. Dan kebenaran tersebut akan terus terpelihara ya, walaupun dalam gereja-gereja yang kecil. Begitu. Nah sekarang begini. Kalau demikian, maka untuk menentukan satu gereja itu sudah berpaling belum dari ajaran Rasul, atau sudah berpaling atau tidak, itu bukan ditentukan dari jumlahnya.
Saya ketemu banyak orang yang berpikir bahwa jumlah itu patokan besar. Ini kebodohan yang amat sangat. Jumlah bukan penentu satu gereja itu berpaling atau tidak. Bukan. Bahkan di gereja bab pertama, Paulus sebutkan namanya sih. Ada Figelus dan Hermogenes. 2 orang Paulus sebut. Kenapa 2 orang ini disebut? Padahal kan yang berpaling dari dia kan banyak. Kenapa hanya 2 ini yang disebut? Bisa jadi kedua orang ini adalah pemimpin mereka. Makanya keduanya disebut. Anda bisa bayangkan, Paulus nulis kepada jemaat, nulis kedua nama orang tersebut, memperingati Timotius, dan Timotius bacakan surat ini ke jemaat waktu itu. Sepertinya jemaat Efesus. Dibacakan ke jemaat Efesus tersebut. Dibacakan 2 nama ini. 2 nama yang mereka kenal. Paulus peringati dan mereka harus berhati-hati. Jangan sampai ikut arus dari Hermogenes dan Figelus. Paulus di sini menjadikan dirinya sebagai contoh. Bagaimana supaya jemaat itu tidak berpaling dari ajaran Tuhan, tidak berpaling dari ajaran Rasul. Paulus kasih contoh di sini, caranya sederhana, peringati mereka. Sebut nama para penyesat tersebut. Beritahukan apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka imani, apa yang mereka kerjakan. Beritahukan itu kepada jemaat. Supaya mereka tahu bahwa orang-orang ini tidak boleh diikuti. Supaya mereka tidak berpaling dari ajaran Rasul. Saudaraku, ini menjadi penyakit kenapa banyak gereja zaman sekarang itu tidak hidup tepat di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena banyak gereja zaman sekarang tuh tidak mau yang namanya menghakimi. Menghakimi dianggap apa? Pekerjaan setan. Nggak boleh menghakimi. Kamu siapa menghakimi? Menghakimi itu ajaran setan. Berarti kita ajaran setan. Dia menghakimi kita berarti. Ini adalah hembusan dari iblis kepada gereja untuk tidak boleh menghakimi. Gereja tidak boleh menyebut nama pengajar siapa di mimbarnya, nggak boleh begitu. Tidak boleh memasukkan, kata mereka tuh, roh pemecah belah. Saya baru tahu ada yang namanya roh pemecah belah begitu kan. Ini adalah hembusan dari iblis. Alkitab justru memberikan contoh sebaliknya, harus dihakimi, harus disebut namanya untuk menjaga jemaat supaya tidak berpaling dari ajaran sesat. Dia berpaling dari ajaran Rasul, Begitu. Anda bisa bayangkan, kita itu hidup di tengah-tengah kesesatan yang amat sangat. Kita itu hidup di tengah-tengah angkatan yang suka mengkritik Alkitab. Yang suka mempersalahkan firman Tuhan. Maka tidak ada salahnya kalau misalnya kita membela iman kita tersebut. Dan memberitahukan, menghakimi mereka yang sesat itu. Tetapi di sini puji Tuhan, Paulus ada sebut satu keluarga yang tetap setia, yaitu keluarga Onesiforus. Ini keluarga yang setia kepada Tuhan. Bahkan Onesiforus kita bisa umpamakan sebagai sisa dari orang-orang yang akhirnya berpaling dari ajaran Rasul itu. Masih ada sisa Onesiforus. Bahkan sampai jauh-jauh ke Roma untuk mencari Paulus. Anda bisa bayangkan. Dari Efesus ke Roma, siapa yang danai Onesiforus ke sana? Gereja. Gereja Efesus yang danai Onesiforus ke sana. Mending danai Timotius kan begitu. Onesiforus bisa jadi pakai uang dia sendiri pergi ke sana. Kenapa? Karena sangat mengasihi Paulus. Sangat mengasihi kebenaran. Sangat setia kepada firman Tuhan, setia kepada ajaran Rasul. Dia pergi ke sana untuk mungkin menghibur Paulus, untuk menyegarkan hati Paulus. Dan ini adalah contoh dari sisa orang yang tetap setia kepada kebenaran. Nah, di zaman akhir ini, adakah Onesiforus yang berada dalam gereja ini? Yang mengasihi kebenaran amat sangat. Yang tidak mau berpaling dari ajaran Rasul. Yang lebih setia kepada jemaat, lebih setia kepada firman Tuhan dibandingkan apapun. Dibandingkan pekerjaannya, dibandingkan hartanya, dibandingkan orang tuanya, atau apapun itu. Adakah Onesiforus itu? Begitu.
Ya tentu kita berharap ada Onesiforus berikutnya. Dan saya yakin ada Onesiforus di tengah-tengah jemaat ini. Tapi bisa jadi suatu saat ada yang namanya Hermogenes di dalam jemaat yang sama. Bisa jadi. Makanya kita harus berjaga agar tidak ada yang berpaling, agar tidak ada yang menjadi Figelus dan Hermogenes. Jadi kita belajar 2 instruksi dari Tuhan. Semua banyak yang mau saya bahas, cuma karena waktu. 2 instruksi Tuhan hari ini sebagai instruksi lanjutan. Bahwa Tuhan menginstruksikan kita untuk berpegang kepada ajaran sehat, kepada pengajaran yang benar, dan menyuruh kita untuk tidak berpaling, untuk tidak murtad dari ajaran yang benar. Sehingga gereja tersebut, gereja ini akan tetap terpelihara, akan tetap benar di hadapan Tuhan. Terus berkumandang menjadi saksi yang setia bagi Kristus. Kiranya apa yang kita pelajari dapat mendewasakan iman kita dan membuat kita lebih setia lagi kepada Tuhan. Minta kesediaan Pak Jonathan pimpin dalam doa. Dipersilakan. Firman yang kami dapat, kami terapkan kehidupan kami sehari-hari. Dan bahkan kami boleh menjadi yang bermohon berdasar dalam bagi gereja di bawah yang lain Tuhan. Tuhan, kau juga berkati kembali yang telah menyatakan firman sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpuji nama Tuhan dan kian berapa. Ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan. Amin. Kita tutup jalannya kebaktian dengan bernyanyi 1 lagu. Mari kita buka buku pujian kita nomor 175. Hampir tergerak. Barang siapa ingin menyatakan imannya, memberi diri dibaptis